Untuk kasus yang ketabrak taksi listrik ya, ketabrak KRL itu, sementara ini sudah diamankan dari Polsek Bekasi Rawalumbu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Jadi mungkin kami jelaskan, untuk korban meninggal dunia memang total 15. Jadi kemarin ketika evakuasi itu kan ada yang dibawa ke rumah sakit di Bekasi ya. Jadi ada yang meninggal, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi itu 3 orang. Jadi Rumah Sakit Bela 1 orang dan Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur 1 orang, dan jenazah yang di ketiga rumah sakit ini sudah diserahkan ke keluarga. Demikian. Terima kasih. Monggo Pak Karudokwal luka-lukanya. Oke, terima kasih. Jadi dalam pemeriksaan kami seperti juga kecelakaan yang lain, tipikalnya adalah yang kami sebut sebagai multiple trauma. Jadi ada perlukaan hampir di seluruh tubuh ya. Ada yang dominan di kepala, di dada, dan seterusnya, bahkan di anggota tubuh yang lain. Demikian jawaban saya. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Tidak ada? Monggo, depan masih. Terima kasih Pak. Izin saya Rizky Pak dari Kompas.com. Mau bertanya terkait update pengungsian itu Pak. Itu untuk posko ya? Bukan posko, apa? Yang kereta itu. Oh ini evakuasi, betul. Maaf Pak. Ya, untuk update evakuasi saat ini apakah sudah selesai? Tadi saya juga mendengar infonya evakuasi sudah selesai. Yang kedua soal jalur Pak, itu mungkin mempertegas terkait dengan taksi hijau itu kan jadi salah satu penyebab kecelakaan. Mungkin sudah infonya sudah, apakah supirnya sudah diamankan juga berikut dengan masinisnya begitu. Mungkin dari Pak Inafis atau dari KAI. Terima kasih. Monggo dari Ibu KAI atau penyidik. KAI dulu ya, mungkin evakuasinya. Silakan. Baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi saat ini di Stasiun Bekasi Timur untuk unit KRL masih berlangsung. Jadi kami targetkan ini dapat selesai sesegera mungkin, sehingga nanti dari PT KAI bersama KAI Komuter kami akan segera melakukan normalisasi untuk layanan komuter lain sampai dengan Cikarang. Sehingga dengan proses evakuasi yang masih terus berjalan ini, untuk layanan komuter lain menuju dan dari stasiun Cikarang saat ini masih belum kita layani. Sehingga untuk pengguna yang akan menuju ke stasiun Cikarang ini hanya akan kami layani sampai dengan stasiun Bekasi. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang ketabrak taksi listrik ya, ketabrak KRL itu, sementara ini sudah diamankan dari Polsek Bekasi Rawalumbu, Bekasi Timur. Jadi untuk pengemudi taksi sudah diamankan. Maka ini lari ke laka lantas karena kendaraan taksi dengan KAI, kereta api, ya. Masinisnya sementara ini masih dalam pencarian karena di data kami di kepolisian itu cuma dapat nama doang, tapi orangnya belum kita temukan, masih dalam pencarian. Siap. Ada lagi Mbaknya? Oh masih ada, silakan. Izin Pak, saya Habibi dari Merdeka.com. Pertama untuk melanjutkan masalah proses evakuasi tadi. Nah, kalau dari KAI sini sebenarnya untuk ada target gak sih ini sampai kapan normalisasi nanti jalur
dari KAI-nya sendiri, sama ini kan kalau dari KAI kan sudah ada statement akan memberikan tanggung jawab full asuransi ya terhadap korban jiwa ataupun korban luka. Nah ini untuk korban luka sendiri sih sudah ada berapa? Dan apakah memang itu baik luka ringan atau luka berat semua dapat asuransi atau gimana? Apa bagaimana itu? Nah untuk sebenarnya kalau di lokasi sendiri, karena kan saya juga nggak ada di lokasi, untuk jalur itu sendiri sebenarnya palang keretanya itu apakah memang resmi ada penjaga dari KAI-nya atau itu hanya palang yang biasa dijaga oleh masyarakat atau seperti apa? Karena kita juga belum tahu informasi pastinya gitu, karena kan yang menyebar hanya apakah ini memang taksinya maksa untuk nekat lewat lalu berhenti karena magnet atau bagaimana? Tuh, terima kasih ya. Baik, mungkin saya menjawab untuk terkait dengan operasional tadi ya. Untuk evakuasi kita targetkan memang selesai di posisi hari ini. Jadi segera setelah proses evakuasi terhadap unit KRL ini selesai dilaksanakan, maka dari KAI maupun KAI komuter akan melakukan pengecekan aspek safety-nya, baik dari khususnya di sisi prasarana atau infrastruktur untuk menunjang keamanan perjalanan kereta api. Saat ini untuk korban yang mengalami luka-luka dan sebagian juga sudah pulang dari rumah sakit, secara total yang kita evakuasi ke rumah sakit 84 penumpang, 84 orang, dan sebagian juga sudah bisa kembali pulang, sudah keluar dari rumah sakit. Dan untuk asuransi, kebetulan memang ini akan disupport juga dari Jasara Harja. Jadi ada asuransi yang memang wajib disupport oleh Jasara Harja dan ada asuransi tambahan juga yang diberikan dari KAI dan KAI komuter. Mungkin tambahan dari Jasara Harja. Terima kasih. Yang pertama kami dari Jasara Harja mengucapkan belasungkawa yang sebesarnya terhadap musibah kejadian ini. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh korban akibat dari kejadian ini, kecelakaan ini, baik yang luka-luka ataupun meninggal dunia, itu akan mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Untuk baik luka ringan maupun luka berat, dengan nilai santunan untuk luka-luka itu maksimal adalah 20 juta rupiah, dan untuk meninggal dunia akan diserahkan santunan 50 juta rupiah kepada ahli warisnya. Sesegera mungkin akan kami selesaikan untuk santunan meninggal dunia. Setelah teridentifikasi ini, kami langsung melakukan pendataan terhadap ahli waris korban untuk segera dilakukan penyerahan santunan meninggal dunia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi kalau terkait dengan kondisi area pintu perlintasan, ini tentunya masih dalam proses investigasi ya Mas. Jadi kami belum akan mengeluarkan statement terkait hal tersebut. Ini semua nanti juga masih dalam investigasi dari KNKT. Ya, monggo Mbak, silakan Mbak. Mbaknya tadi. Ya, Pak, izin Bapak Ibu sekalian, mau tanya Pak, berarti kan tadi juga totalnya sudah 10 ya, sudah 10 keluarga yang melaporkan, berarti sudah sesuai juga dengan jumlah kantong jenazah yang ada. Betul. Ini berarti untuk penyerahannya akan dilakukan di malam ini juga secara satu persatu, nanti simbolik seperti itu, atau nanti proses penyerahannya akan seperti apa, dan jam berapa mungkin Pak? Mungkin nanti selesai press release ini nanti kita langsung mau rilis jenazah. Jadi keluarga sudah kita geser dari ruang antemortem, sudah kita geser ke ruang forensik untuk penyerahan jenazah. Persiapan untuk penerimaan dokumen-dokumen. Gitu. Ada lagi rekan-rekan? Cukup? Cukup ya? Saya kira itu rekan-rekan, terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet. Sebanyak 6 orang dilantik dan sejumlah nama pun kembali masuk kabinet merah putih. Seperti nama mantan Kepala Kantor Komunikasi Pemerintah atau PCO tahun 2024-2025, Hasan Hasbi,
yang menjadi penasihat khusus Presiden bidang komunikasi, dan Abdul Qadir Karding yang juga sempat menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2024-2025. Sementara itu, beberapa nama bertukar posisi jabatan, seperti Kodari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, kini menjadi Kepala Badan Komunikasi atau Bakom. Ada juga Hanif Faisal yang dulunya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, kini menjabat sebagai Wakil Menko Bidang Pangan. Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2021-2023, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdul Rahman juga dilantik menggantikan Kodari sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Selain itu, Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisal. Sebagai Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Walaupun baru dilantik, sejumlah program pun telah disiapkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah. Ya, alhamdulillah saya barusan ditetapkan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pasti banyak hal yang harus dilakukan yang di depan mata kita. Misalnya sampah juga kita secara bertahap nanti akan mengikuti global standard lah begitu ya, berbagai perjanjian internasional yang kita akan kerjakan itu. Jika menilik ke belakang, sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, Presiden Prabowo sudah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet. Yang perdana pada 19 Februari 2025, Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggantikan Satrio Brojonegoro. Prabowo juga melantik Kepala BPKP, Kepala BPS dan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN di Istana Negara, Jakarta. Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet pada 8 September 2025. Dalam reshuffle kedua ini, 4 menteri dan 1 wakil menteri dilantik untuk memperkuat kinerja Kabinet Merah Putih. Di antara yang dilantik, Purbayudi Sadewa yang dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ferry Juliantono dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, hingga pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mencopot Budi Gunawan dari posisinya sebagai Menko Polkam dan Dito Aryo Tejo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Reshuffle ketiga dilakukan Prabowo pada 17 September 2025. Sejumlah posisi menteri, wakil menteri dan kepala lembaga kembali diisi oleh tokoh baru. Nama Jamari Caniago muncul dan dilantik sebagai Menko Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Sementara Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Utak-atik komposisi para pembantu presiden sudah lumrah dilakukan. Tidak hanya terjadi di Kabinet Prabowo Gibran, memperkuat kinerja pemerintah hingga konsolidasi koalisi menjadi alasan yang kerap digaungkan jika reshuffle kabinet terjadi. Pertanyaannya adalah apakah selama ini Presiden Prabowo belum menemukan tim yang solid untuk menjalankan program-programnya? Tim Liputan CNN Indonesia.
Selamat malam, selamat datang di Inside Story with Diana Valencia. Memasuki 1,5 tahun kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto, Presiden Prabowo kembali merombak para pembantunya di jajaran Kabinet Merah Putih. Sudah 5 kali perubahan terjadi, kali ini Presiden mengganti 1 menteri, melantik 3 kepala badan atau lembaga, serta ada 2 jabatan baru, yakni Wakil Menteri Koordinator dan juga Penasihat Khusus. Lalu apakah reshuffle kali ini masih bertujuan untuk uji coba ataupun mendorong kinerja Kabinet? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio. Saya sapa yang baru saja terkena perombakan atau pergeseran posisi. Ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, ada Muhammad Kodari. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam Diana. Selamat atas jabatan barunya dan terima kasih sudah datang di studio CNN. Bismillah, doa saya lebih panjang. Karena tugasnya lebih besar dan lebih berat. Oke, kita doakan bersama Bang. Oke, selanjutnya saya sapa ada Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Malam Mbak Diana. Terima kasih sudah hadir Mas Seno. Makasih. Dan selanjutnya ada founder lembaga survei Kedai Kopi, Mas Hendri Satrio. Selamat malam Mas Hendri. Selamat malam, Aku pengen Diana. ngomongnya berubah jadi Mas Hendri, boleh ya Mas? Boleh Hendri? dong. Boleh ya. Enggak salah lagi. Oh boleh semua. Gitu ya. Oh boleh semua. Yang nggak boleh tuh juga saya dipanggil Kodari itu nggak bisa. Nah, ya jangan. Atau Pak Kepala itu jangan ya. Oke. Baik, terima kasih para narasumber saya sudah hadir. Saya mau langsung tanya ke Pak Kodari terlebih dahulu. Bang, ini gimana ceritanya ketika diminta Presiden untuk bergeser posisi dari posisi KSP ke Bakom? Apa tugas spesifik yang diminta oleh Presiden? Kalau Bakom kan udah jelas ya, perpresnya itu berkaitan dengan orkestrasi komunikasi dari pemerintahan Bapak Prabowo. Nah, kalau di KSP itu tugasnya kan pengendalian program-program prioritas, kemudian monitoring atau pengelolaan isu. Waktu saya jadi KSP juga diberikan tugas secara langsung untuk membantu proses komunikasi. Jadi mungkin saja pengalaman di KSP berurusan dengan KL, berurusan dengan program. KL itu kementerian dan lembaga ya, berurusan dengan program-program, kemudian tugas-tugas di komunikasi yang kami kerjakan, barangkali itu dianggap sebagai modal lah untuk kemudian di Bakom, sebagai kepala Bakom. Dijelaskan tidak Mr. Q bahwa ada sesuatu yang butuh diperbaiki atau dievaluasi secara mendalam begitu sehingga ada pergeseran posisi itu? Kalau saya mendengar dan melihat ya, menganalisa kemungkinan peran dan tugas Bakom ini ingin ditingkatkan volumenya dan intensitasnya. Kalau ibarat apa ya, ibarat mobil, saya ini kan tipenya tipe gas bukan tipe rem. Terus terang sudah ada pengamat yang dalam tanda kutip ya, waduh ini yang di reshuffle kemarin itu yang masuk line up ini komunikasi Kodari sama Hasan Nasbi. Ini tipenya ini striker ini, waduh berarti ini mau rame-rame di media. Dalam hati saya bilang, ya situ nyerang-nyerang ya emang kita disuruh diam aja, ya kita jawablah. Ya, sorry ya, gitu. Berarti sebenarnya salah satu fungsinya adalah juga menjembatani komunikasi politik begitu, tidak hanya dari lintas kementerian dan lembaga, tapi juga mungkin kepada publik ya Bang, termasuk pada mungkin pengamat begitu ya? Ya, kepada tentu semuanya ya, karena ekosistem dari komunikasi itu kan sangat luas. Ada pemerintah, ada di pemerintahan sendiri ada eksekutif, ada legislatif. Di dalam kementerian sendiri juga sangat banyak elemennya, banyak kementerian, lalu kemudian ke masyarakat, lalu diantaranya ada media juga sekarang sangat beragam loh, dan memang sekarang lanskapnya kan sangat berbeda total dengan 10-20 tahun yang lalu, karena sekarang ada media sosial. Jadi ada media massa, ada media sosial. Ada homeless media juga. Homeless media itu. Homeless media. Apa bedanya homeless media dengan media sosial? Tidak ada nama sih Bang. Tidak ada nama. Kayak misalnya akun-akun yang bukan atas nama pribadi. Terus terang begini, saya sekarang melihat ada satu fenomena yang menarik di mana media sosial itu banyak yang berperilaku seperti pers atau seperti media. Menyampaikan berita, menyampaikan informasi. Sementara aturan yang berlaku untuk media sosial seperti ini itu kok jomplang ya, nggak imbang dengan yang berlaku untuk media massa. Media massa itu harus wartawan, harus ada kode etik, harus punya redaksi, harus punya kantor, begitu. Nah, ada aturan-aturan yang mengikat. Sementara media sosial melakukan hal yang sama, tapi kemudian ya tidak terikat pada aturan-aturan itu. Sementara mereka juga misalnya
mendapatkan iklan, lama-lama iklan di media massa habis gara-gara media yang semacam ini. Gitu. Ini kan nggak level playing field. Oke. Bang, saya mau kembali ke masalah reshuffle. Kalau soal reshuffle ini, apa analisa Anda? Anda kan ibaratnya bisa dikatakan ordal begitu ya. Ini murni Pak Prabowo melakukan evaluasi kinerja kah? Atau memang ada konsolidasi politik yang ingin dicapai oleh Pak Presiden Prabowo termasuk dengan memasukkan Pak Jumhur? Ya, jadi yang namanya reshuffle itu pasti dia berupa mosaik ya. Saya pakai terminologi atau analogi mosaik ini. Ada berbagai macam variabel dan pertimbangan di dalam sebuah reshuffle. Misalnya ya, kalau saya boleh percaya diri begitu ya, saya yakin bahwa kinerja saya di KSP bagus misalnya begitu. Dapat tugas di Bakom, berarti ada kekosongan dong di KSP. Dan kekosongan itu tentu harus diisi. Nah, pada titik itulah kemudian Presiden tentu akan mendorong figur yang dirasakan tepat. Gitu. Misalnya Pak Dudung. Kemudian kalau kita bicara misalnya Hasan Nasbi, beliau Presiden melihat bahwa masalah komunikasi ini sebagai persoalan yang penting. Karena itu kalau kita bicara komunikasi, ada Bakom, ada Komdiji, ada juga kemudian ya yang bisa membantu untuk proses komunikasi, memberikan masukan, memberikan nasihat. Itu misalnya Pak Hasan Nasbi, dan notabene memang selama ini sebelum ini antara saya dengan Pak Hasan Nasbi, dengan Pak Anggaraka, itu sebetulnya sudah sering berkomunikasi dan sering tukar informasi. Sebagai contoh tadi kami barusan ke Jakarta Post untuk berdiskusi ya dengan teman-teman redaksi, itu kami bertiga begitu. Jadi kami dialog dengan redaksi, ketemu cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita masa kini. Jadi kita sebagai sebuah tim itu berusaha untuk lebih kuat di konsep, kuat di eksekusi ya, dan semua itu yang sesuatu yang ingin dituju oleh Presiden. Mudah-mudahan kami bisa memenuhi harapan itu. Iya, kebuntuan soal negosiasi ini mungkin langsung kita tanyakan ke Mbak Dina. Ini apakah memang rendahnya kepercayaan antara Amerika dan Iran, atau memang sebetulnya ini permasalahan teknis gitu? Karena kan kalau kepercayaan kayaknya memang mereka ini kan saling tidak percaya sudah mengakar berapa puluh tahun yang lalu begitu. Kalau per kemarin, ini sekarang kemajuannya udah hari per hari ya. Kalau per kemarin yang saya lihat, dari Amerika Serikat yang belum dalam posisi mau masuk ke meja negosiasi sebenarnya. Kalau Iran, mereka sudah dalam posisi mencari daya untuk meningkatkan lah kemungkinan diplomasi itu dipilih sebagai solusi. Jadi mulai dia memecah isu dan mulai ketemu dengan partner-partner di luar sana. Jadi kalau istilahnya tuh memultilateralkan konflik ini supaya yang terlibat itu benar-benar makin banyak, ikut menjagain supaya ambisinya si Amerika Serikat ini bisa turun gitu. Kalau Amerika masih panas dia, jadi bukan masalah trust lagi kalau menurut saya. Perkembangan hariannya adalah Iran udah siap sebenarnya untuk segala instrumennya dia terus melaju dan menekan untuk diplomasi, Amerika belum. Makanya kemudian Iran datang ke Oman, Islamabad, kemudian juga Rusia, kemudian melalui sambungan telepon juga ke Arab Saudi, ke wilayah kawasan Timur Tengah ya, misalnya seperti Turki, Mesir. Nah itu salah satunya, atau mungkin lebih luas lagi nanti negara-negara yang akan terlibat. Jadi yang menarik itu, pertama negara mana yang pertama dia kunjungi si Iran? Pertama Oman. Oman tetangga, persis langsung seberangan. Dan Oman itu sangat penting untuk sama-sama punya posisi yang serupa, posisi yang tahu sama tahu lah ya, membangun trust antara Oman sama sama Iran, karena menjaga Selat Hormuz. Dua-duanya punya kepentingan di Selat Hormuz, langsung ya, karena mereka pengelolanya kedepannya itu tetap harus klonwonnya ke mereka berdua lah gitu kan. Habis itu Pakistan jelas sudah tahu posisinya mau kemana-kemana. Justru Rusia, kenapa Rusia? Karena Rusia itu bagaimanapun juga pemain penting di bidang energi. Dan Rusia itu sudah mengambil cukup banyak benefit dari ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah ini. Rusia kan akhirnya bisa mulai jual harga energinya premium tuh. India sekarang udah barapi. Karena sekarang kalau masak di India di hotel-hotel mewah udah pakai batu bara sama kayu bakar informasinya Mbak Dina ya. Gitu. Jadi bisa dibayangkan negara sebesar India yang sekarang terbesar di dunia, penduduknya 1,3 miliar, kembali harus pakai cara tradisional gitu loh. Jadi ini bukan masalah yang sepele. Jadi Rusia bahkan udah jual harga premium nih ke India. Udah sorry ya, nggak ada harga murah lagi gitu. Jadi bukan cuma Indonesia yang nggak dapat harga murah ya, kemarin dari Rusia, India juga nggak dapat. Terus Cina itu punya kepentingan juga, ditengok juga nih sama si Iran kan, diajakin bicara juga. Karena
Cina bagaimanapun dia punya konektivitas ekonomi yang sangat besar ya, ekspansif di dunia ini, bukan cuma ke Timur Tengah sampai ke Afrika segala macam. Jadi potensi untuk mengeluarkan barangnya Iran bisa sampai ke belahan dunia lain kalau nggak dibantu sama Cina nggak mungkin juga gitu. Nah dengan Cina Rusia ditengok nih, ini sebenarnya seperti memberi sinyal pada Amerika Serikat. Kalau mau lanjut silakan, tapi resikonya nanti mulai berhadapan dengan pemain-pemain. Tapi kalau kita lihat Cina ini sepertinya Cina lagi jadi primadona nih. Artinya kan juga kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat selalu menggaungkan bahwa kita udah telepon Presiden Cina. Sementara Iran juga selalu memasarkan ataupun memamerkan kemesraan dengan pihak Cina. Ini kalau melihatnya seperti apa? Tapi Cina itu kan sebenarnya kalau mau kita baca kepentingannya nggak mungkin buat perang. Oke. Karena dagang dia, Dua rugi kali dia. dong kalau dia dagang. Artinya dia kan juga perlu ke Amerika, perlu juga ke kawasan Timur Tengah. Karena kalau Amerika, dia kan masih, Amerika banyak utang ke dia. Oke. Ibaratnya, lu masih banyak utang, maksud gue paksa-paksa gitu untuk, untuk cuman sekedar kalah dalam situasi ini kan nggak mungkin juga. Jadi memang, kalau nyambut pertanyaanmu tadi, intinya memang harus ada jalannya diplomasi memang kan. Dan Iran ini nekan untuk ayo ke meja perundingan, kasihlah offer yang benar gitu. Tekanan untuk mengajak berunding atau tekanan untuk menaikkan posisi tawar nih Iran? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Karena nggak mungkin kalau orang negosiasi nggak bawa posisi tawar kan. Oke. Nah tapi kan isu pendekatannya kan baru nih. Iran mulai pakai pendekatan dengan memisahkan soal poin nuklir, uranium sama dengan Selat Hormuz, tapi kan Amerikanya nggak mau. Nah ini dua poin ini memang akan terus mengganjal atau ada nggak sih titik tengah yang bisa kita ambil gitu? Hormuz itu kepentingannya udah terlalu global jadinya sekarang ya. Menurut saya Iran pun paham nggak mungkin dia nahan lebih lanjut. Makanya dia bilang sebenarnya kita udah mau ngelepas, tapi blokade oleh Amerika Serikat masih terjadi di ujung sana. Ketidakpastian siapapun yang dilepas dari Hormuz ternyata akhirnya diserang, itu masih bisa terjadi. Dan keberatan mereka adalah bahwa Iran itu punya hak untuk memberi makan rakyatnya. 93 juta orang loh, bukan jumlah yang kecil. 93 juta orang itu bukan jumlah kecil. Kalau Israel itu cuma 10 juta. Jadi bayangkan komparasinya, jadi sama saja dengan Amerika Serikat tetap berusaha membunuh orang-orang Iran kan, kalau nggak boleh punya ekonomi gitu kan. Sementara kalau kita bicara soal nuklir itu Iran masih dalam posisi kalau kita punya nuklir dari kemarin pasti udah kelihatan, udah diserang sana sini pasti kelihatan. Nyatanya kita nggak punya toh, masih nggak percaya. Uranium, ya. Pengayaan uranium. Kalau uranium dia memang punya sainsnya, tapi kan mereka bersikukuh bahwa alasannya itu adalah untuk perdamaian kan, untuk kesehatan dan lain-lain. Dan mereka memang advance ya untuk di bidang sains itu. Jadi menurut saya nggak bisa memang dibawa dalam posisi, kan Amerika Serikat mintanya uraniumnya dibawa sama dia. Nah itu. Untuk keperluan sipil pun harus nol gitu harus ya? Nol, itu menurut saya juga nggak bisa lah. Karena uranium itu kekayaan alamnya dia juga, sainsnya juga milik rakyatnya Iran. Jadi paling aman ya multilateral, nggak mungkin diambil oleh Amerika Serikat karena Rusia dan Cina pasti juga nggak mau yang kan? Punya semuanya energi minyak ya, fosil minyak. Nah ini yang menarik juga nih, Uni Emirat Arab udah menyatakan hari ini keluar dari OPEC. Ya. Jadi kekuatan Saudi Arabia sebagai penentu satu-satunya nantinya di OPEC, biasanya tuh berdua tuh OPEC itu dikuasai atau yang paling besar mempengaruhi itu Saudi sama Uni Emirat Arab. Kenapa mempengaruhi? Karena kedua-duanya itu punya kemampuan untuk melakukan intervensi produksi, jadi nambah supply kalau lagi dibutuhin. Tapi kalau satu keluar, berarti kan ya uruslah buat dirimu sendiri lah gitu kan. Jadi berarti ini yang kembali ke poin tadi pertanyaannya, apakah ini Iran yang menekan? Sebenarnya udah bukan Iran lagi yang menekan, tapi tekanan ini akhirnya muncul dari berbagai pihak untuk menekan Amerika Serikat. Harus ada solusi nih, karena kalau nggak pokoknya saya keluar duluan ya. Kemudian dari Jerman juga udah bilang kan kemarin, bisanya cuman masuk perang tapi nggak punya strategi keluar gitu. Duh pedes banget tuh ya. Udah mulai pedes banget, jadi udah mulai kelihatan, tapi belum konsolidasi nih, belum solid. Jadi Iran juga masih hati-hati betul, masih nggak mau gegabah juga kayaknya. Dia makanya nunggu aja nih sekarang, tinggal 1 Mei. 1 Mei. Itu juga menjadi satu ataupun tanggal penentuan bagi pihak Amerika Serikat, apakah juga serangan-serangan ataupun gerakan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat akan bertahan di Timur Tengah. Bertahan di Timur Tengah atau enggak? Karena dia masuk ke Iran, Amerika Serikat masuk ke Iran tanpa izin.
waktu itu tidak tanpa izin dari masyarakatnya ya, dari Kongres ya. Jadi expirednya masuk tanpa izin itu adalah 1 Mei. Jadi per 1 Mei kalau tidak tidak ada approval dari Kongres yang solid ya, dari Senate dan House, itu harus dua-duanya setuju, maka yang terjadi adalah wajib menarik pasukan dari Timur Tengah. Berarti nggak ada duit lagi kan, turun. Dan penarikan itu bisa diperpanjang 30 hari tambahan supaya lebih orderly, katanya supaya lebih teratur aja. Tapi intinya dari Amerika Serikat sendiri juga ada batas waktu lah, nggak bisa berpanjang-panjang juga. Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya Rusia juga masih terus mendesak ya untuk Amerika Serikat untuk ya jangan memeras lah di tengah negosiasi begitu. Nah, apakah kemudian ini suatu peringatan dari Rusia, dukungan terhadap Iran sudah pasti begitu. Apakah nanti Donald Trump akan mempertimbangkan ketika negara-negara lain ini sudah mulai bersuara nih, sudah mulai menekan nih perang ini harus segera berakhir. Nah, ini apakah Donald Trump akan mempertimbangkan lah kira-kira? Saya tuh masih curiganya gini, Trump itu punya kepentingan apa sih yang demikian alotnya untuk, karena saya lihat itu bukan kepentingan negara loh yang dia kejar ini, Israel. Kepentingan pribadi atau kepentingan Israel mungkin. Karena kenapa saya bilang pribadi? Karena yang negosiasi ya cuma 3 orang itu, cuman J.D. Vance, Witkoff sama Jared Kushner. Dan orang udah bilang J.D. Vance ini yang cuma satu-satunya yang pengen keluar karena dia merasa harusnya nggak begini gitu kan situasinya. Sementara Israel, benar, 1 poin lagi. Israel itu pertanyaannya di dalam negerinya Israel juga makin keras ya, pertentangan terhadap Netanyahu. Kemarin lawan politiknya Yair Lapid sama Naftali Bennett udah bilang kita sekarang bikin koalisi baru, namanya koalisi Together. Namanya lucu juga ya, koalisi Together, sama-sama di kanan itu, kubu kanan juga, mereka against Netanyahu. Nah ini menarik juga perkembangannya, tapi buat kita, kalau buat saya ya, tetap aja serem sih, karena sama-sama kanan, sama-sama militeristik. Ini together ada forevernya nggak nih? Ya kan? Jangan together tapi nggak forever kan? Kayaknya belum tentu, namanya juga politisi. Karena juga kita masih menanti bagaimana apakah ada kemungkinan munculnya partai-partai baru juga di Israel ataupun perpecahan di pihak Israel sendiri ya Mbak Dina dari perkembangan perang di kawasan Timur Tengah begitu. Tapi dijawab selanjutnya tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.